Halo sahabat Kompas, bertemu kembali dengan saya Mahansa Sinulinga dalam program kita Obrolan K, obrolan penuh makna. Oke, kali ini tetap ada tamu-tamu yang inspiratif, tamu-tamu yang akan memberikan perspektif berbagi informasi yang menarik. Saya mau mulai dari belakangan ini, ternyata di kalangan generasi muda kita itu semakin banyak yang sudah menjadi investor atau melakukan investasi ya. Sebuah data menyebutkan ada sekitar 40% milenial dan bahkan ada sekitar hampir separuh dari generasi Z dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai berinvestasi. Dan salah satunya karena dipermudah dengan hadirnya aplikasi atau platform digital yang memudahkan untuk berinvestasi. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh lagi seputar investasi ini. Bersama saya saat ini sudah hadir Mas Dodi Mardiansyah ya. Apa kabar Yes, Mas? Kabar baik Mas Aca. Ya, Mas Dodi Mardiansyah ini adalah Head of iPod Fund ya. Betul? Ya, iPod ini salah satu platform digital ya yang Betul. untuk memudahkan orang untuk melakukan investasi. Melakukan gitu, Mas, investasi, ya. betul. Nah, ini tadi kalau yang saya awali di depan tadi ya Mas ya, bahwa investasi anak muda sekarang ya, Gen Z maupun milenial tuh udah makin banyak yang melakukan investasi. Betul. Nah, dalam pandangan Mas Dodi seperti apa nih fenomena ini? Ya, fenomenanya ini cukup positif ya. Kita lihat Mas Aca bahwa sebetulnya di mana anak muda itu sudah memiliki motivasi untuk berinvestasi, dia at least ngerti konsepnya dulu. Konsep investasi di mana dia bisa membuat uangnya itu bekerja, nggak cuma dia doang yang bekerja. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah saat investasi, tujuan investasi dan juga mindset dari investasi dari anak muda ini yang harus kita bantu untuk luruskan. Karena kan sekarang investasi juga booming ya, investasi kita ngomongin di sini investasi pasar modal cukup booming, tapi investasi yang non pasar modal yang kita bilang bisa dibilang investasi sedikit bodong atau investasi yang ilegal itu cukup banyak juga gitu. Jadi kita sebagai pelaku di industri ini kita juga pengen ngasih tahu motivasinya bagus untuk mulai investasi, tapi mindsetnya untuk kita bantu lurusin investasi itu yang benar, yang legal di mana gitu. Tapi kita sangat appreciate bahwa anak-anak muda udah mau mencoba investasi gitu. Ya ini sesuatu yang positif ya, anak Positif. muda sudah mulai berinvestasi. Tapi kalau kita balik lebih ini lagi ya, sebenarnya kan investasi ini kan ya bukan cuma anak muda ya. Betul. Ya bahwa anak muda sekarang mulai berinvestasi itu bagus. Tapi sebenarnya kenapa sih kita harus berinvestasi Mas gitu? Ya. Dan apakah ada hal-hal yang diperhatikan deh ketika kita mulai berinvestasi gitu? Oke, yang pasti utamanya dari investasi itu kan cycle hidup itu adalah kita itu kan mencari uang gitu ya, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di mana kita bekerja dan segala macamnya itu untuk mengumpulkan uang. Kita bekerja itu memerlukan effort dan segala macamnya, tenaga, waktu yang kita habiskan di situ. Setelah uangnya dapat, nah banyak orang yang merasa bahwa ya memang cara generate money itu adalah dengan kita menghabiskan tenaga kita dan waktu kita, tapi dia lupa bahwa ada namanya investasi di mana uang yang kita kumpulkan itu bisa juga menghasilkan uang gitu, menghasilkan uang di mana saat kita menaruh di tempat-tempat yang benar dan tempat-tempat yang benar-benar kita tahu 100% uangnya diapain gitu. Yang kedua, lebih ke arah uang itu secara value itu setiap tahunnya pasti menurun gitu. Misalkan kita punya sekarang 100 juta gitu. Setiap tahun itu ada inflasi. Yang namanya inflasi membuat value uang turun. Itu juga berbanding lurus dengan kayak spending kita. Kayak misalkan kita misalkan tahun ini untuk beli sebuah motor A gitu, harganya sekian, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi motor dengan spek yang sama mungkin seharganya nggak sama, udah di atas itu. Itu menandakan bahwa value kita itu menurun gitu. Nah, dipastikan bahwa dengan ada investasi ini, gimana cara membuat uang itu bekerja supaya tidak terdelusi secara value, dan kita juga bisa memastikan uang itu ada impact-nya ke kita secara return, yaitu gain. Gitu. Jadi ini ya,
kalau dibiarin gitu nanti nilainya berkurang ya. Nilainya berkurang, betul. Sehingga investasi ini membantu kita untuk mempertahankan nilainya atau bahkan meningkatkannya ya, seperti itu ya. Betul. Jadi menabung aja nggak cukup Mas ya? Menabung aja nggak cukup. Karena kalau kita nabung kan biasanya kalau di tabungan itu mungkin tabungan biasa itu biasanya hanya mendapatkan mungkin ya di bawah 1% gitu. Sementara inflasi kita berapa persen gitu. Itu dia sudah pasti tergerus kalau kita taruh di tabungan. Oke. Nah, saya ini mau masuk satu-satu nih Mas. Ini kan sekarang berarti kita mau berinvestasi. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan iPod ini salah satu platformnya ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Apa yang bisa kita lakukan dengan iPod ini? Artinya bagaimana iPod ini bisa membantu kita untuk berinvestasi? Oke. Jadi di aplikasi iPod sendiri kita kan ada memiliki banyak produk ya, mulai dari saham, reksadana, ETF, dan Power Fund Series ini part of saham ya. Kita mengetahui bahwa sebagian besar kita juga paham di Indonesia orang knowledge terhadap investment itu memang tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi di mana kita mengarahkan mereka untuk masuknya ke reksadana gitu. Instrumen ini kenapa sih cocok untuk para teman-teman yang knowledge itu belum cukup expert di investasi, karena saat masuk reksadana duit kita itu dibantu dikelola oleh manajer investasi, di mana manajer investasi ini meracik sebuah produk di mana mereka itu udah pasti expert di bidangnya ya, tiap hari dia ngeliatin produknya. Jadi kita semacam kayak menitipkan duit ke manajer investasi untuk diolah sama mereka di produk-produk yang memang mereka kasih tahu ke kita gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa di reksadana ini kita investasi dan kita tetap bisa melakukan aktivitas di luar dengan nyaman gitu, karena duit kita memang dijagain oleh si manajer investasi ini gitu. Jadi produk reksadana ini sangat cocok untuk teman-teman yang kayak nggak mau pusing untuk terkait investasi. Aku nggak mau ngeliatin tiap hari ini gimana pergerakannya dan segala macamnya. Dengan adanya instrumen reksadana ini, manajer investasi ini membantu untuk mengelola duit kita. Gitu. Ya mungkin bisa dijelasin juga Mas. Ini kan mungkin sahabat Kompas ya ada yang sudah mulai berinvestasi, tapi ada yang mungkin masih benar-benar baru dan mulai masuk ke investasi ya. Nah ini kan kalau kita bicara pasar modal itu kan ada saham, ada reksadana. Terus bedanya apa sih? Terus kenapa mesti maksudnya kenapa kita memilih reksadana gitu ketimbang saham? Nah, saat ini saham itu kan kita bisa bilang adalah harganya, saham itu kita pilih salah satu-satu sahamnya ya. Kalau di reksadana ini biasanya adalah gabungan kayak misalkan reksadana pasar uang ada depositonya, terus reksadana pendapatan tetap ada obligasi, gabungan obligasi dan segala macamnya, dan ada juga namanya reksadana saham nih. Ada yang saham sendiri, ada yang reksadana saham. Reksadana saham ini adalah gabungan dari beberapa saham dijadiin satu, dibanding, dibentuk jadi sebuah reksadana saham. Kalau kita berinvestasi di saham, kita itu harus paham yang namanya dari resiko saham itu sendiri, karena kan itu benar-benar satu emiten saham kita pilih, pergerakannya itu cukup volatile karena ya dia sendiri gitu, satu saham doang gitu. Kalau misalkan dia mendapatkan kenaikan bisa cukup tinggi, tapi penurunan juga cukup tajam gitu. Itu yang membuat bahwa untuk para pemula itu kurang kita sarankan, karena apa? Mental dia saat naik kita nggak usah omongin lah ya, pasti semua orang happy gitu mendapatkan gain dari sana. Tapi saat turun mereka itu motivasinya itu cepat hilangnya gitu, karena turunnya misalkan taruh misalkan 100 juta turun 5%, udah turun 5 juta dalam kurun waktu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, itu kan bisa membuat motivasi mereka menurun. Nah, makanya kita berikan solusi, yaitu adalah si reksadana saham bagi orang-orang yang memang mau menginvestasikan duitnya di saham, tapi nggak terlalu volatile dan dibantu oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi itu picking sahamnya, misalkan saham A kasih porsi 20%, saham B kasih porsi 5%, saham C kasih porsi 4%. Sampai porsinya 100%, total sahamnya dibanding jadi satu. Jadi kita bisa subscribe atau kita bisa beli sebuah kayak misalkan 20 saham atau 25 saham dalam satu kali klik setelah dibanding di reksadana saham tersebut. Jadi reksadana saham tersebut kita bilangnya sudah terdiversifikasi ke beberapa saham dibanding single saham. Karena kalau single saham
itu naik turunnya cukup volatile. Kalau turun biasanya motivasinya langsung menurun, biasanya ujung-ujungnya kapok. Iya. Mas Aca, itu kita juga beberapa exercise di newbie di investor kita coba cek bahwa ada beberapa yang kayak kenapa tidak melanjutkan investasi di pasar modal gitu. Wah, kemarin udah berinvestasi di saham tapi kayaknya saham itu bukan saya deh, karena sehari saya bisa minus sekian, itu membuat kayak saya udah nggak tenang gitu dan segala macam. Nah, itu juga salah satu yang pengen kita beri informasi kepada retail investor atau investor-investor baru untuk kayak cobalah dulu reksadana saham, lihat gimana pergerakannya, karena kan ini nggak pure dari otak kita. Ada dari manajer investasi yang menentukan bobotnya, menentukan sahamnya, dan dia itu udah expert di bidangnya gitu. Termasuk ini juga Mas ya, mungkin saham-saham yang kategori blue chip yang mungkin harganya udah tinggi, kalau dia langsung masuk ke sahamnya mungkin Betul, butuh harganya dananya cukup besar juga ya. Kalau di butuh dananya reksadana cukup besar. dimungkinkan berarti ya. Di reksadana dimungkinkan. Nanti di reksadana itu pasti starting point-nya tuh nggak mahal lah gitu. Nah, itu membuat salah satu keunggulan reksadana juga dibanding saham yang udah benar kata Mas Aceh, yang harga udah tinggi, satu lotnya harus mengeluarkan duit yang tidak kecil gitu. Tidak kecil ya. Iya, apalagi kalau baru mulai masuk nih, kalau udah harganya ini kan mikir juga ya Mas. Betul. Iya. Oke. Nah, ini dengar-dengar iPod baru mengeluarkan ini baru ya. Ini apa ya nyebutnya nih, produk baru, feature baru yang Produk baru. Power Fund Series ya. Ya, Power Mungkin Fund bisa Series, ya. dijelaskan barangkali Mas. Ya, Power Fund Series ini adalah sebetulnya reksadana saham. Kita sebutnya adalah ini bukan reksadana biasa gitu. Secara marketing kita sebutnya bukan reksadana biasa. Terus teman-teman di pasar modal tuh, karena kita kan berkecimpung di pasar modal, yang nanya, emang bedanya apa sama yang biasa gitu? Reksadana saham kan ya udah biasalah, simple, bisa di subscribe akhir hari, terus ada fund fact sheet, simple lah biasanya kayak gitu. Nah, di Power Fund Series ini kita memiliki 4 perbedaan dari reksadana saham yang sekarang ada di Indonesia. Dan ini Power Fund Series ini baru ada di iPod Fund gitu, eksklusif di aplikasi kita. Yang pertama, kalau teman-teman tahu, tadi kan udah aku sampaikan bahwa reksadana saham itu adalah kumpulan saham yang dibanding jadi satu, dibuatkan jadi sebuah produk. Gitu. Kalau kita lihat reksadana saham, dalamnya itu saham, di mana saham itu saat jam market itu kan harganya real time ya, Mas Aca, bergerak. Tapi reksadana saham yang sekarang itu harganya tuh nggak bergerak, Mas Aca. Oke. Ya, jadi reksadana saham sekarang itu harganya itu berubahnya itu satu hari satu kali, yaitu harga penutupan. Gitu, harga penutupan hari perdagangan hari itu gitu. Harga penutupan mungkin bisa jam 5, bisa jam 6 sore, itu baru keluar harganya gitu ya. Nah, sementara padahal dalemannya itu produk saham. Saham kan harganya real time bergerak gitu. Itu membuat beberapa retail investor juga bertanya gitu, kenapa sih reksadana saham ini harganya nggak bergerak, padahal sahamnya itu bergerak. Dia dalamnya itu saham, kenapa harga ini nggak bergerak gitu, nggak mengikuti dari isi dalamannya. Nah, kita membuat reksadana saham ini harganya itu real time, Mas Aca. Real time ini membuat bahwa orang itu bisa mengeksekusi harga apa yang dia lihat di layar. Misalkan harganya sekarang lagi 270. Aku mau execute harga 270, 10 juta bisa. Aku masukin amount 10 juta, harga 270, aku dapat mendapatkan unit ya 10 juta dibagi harganya 270. Kalau reksadana yang sekarang ada, reksadana saham yang sekarang ada, aku masukin dulu nih duit 10 juta. Just. Aku nggak tahu aku dapat harga berapa. Aku nanti dapat harganya itu akhir hari. Misalkan aku bisa dapat harga jam 4, jam 5 sore, ada yang sampai jam 7, jam 8 malam, baru aku kelihatan dapat unitnya berapa. Jadi duit aku udah aku masukin dulu, harganya nggak tahu berapa. Nggak tahu berapa ya. Nggak tahu berapa, nanti dapat unitnya. Reksadana kan berbentuknya kayak unit ya. Dapat unitnya berdasarkan harganya berapa. Duit 10 juta dibagi harganya, baru dapat unitnya. Jadi itu kita merasa bahwa investasi tuh harusnya nggak gini. Kita masa masukin duit dulu baru nanti tahu harganya gitu, dan nggak bisa cancel anyway gitu kalau udah akhir hari gitu. Nah, ini salah satu fitur yang kita keluarkan, yaitu adalah real time pricing. Kita bisa execute di harga tersebut. Ini juga sangat-sangat benefit ya untuk retail investor yang kayak sahamnya itu memang sudah dipilihin oleh manajer investasi gitu, tapi momentum untuk masuknya, momentum untuk belinya itu ada di tangan investor gitu. Contohnya misalkan sekarang kayak sekarang misalkan jam 10 pagi gitu.
kita melihat bahwa ada good news terkait misalkan contohnya hal-hal yang good news yang bisa mempengaruhi performa dari sebuah reksadana saham. Kalau kita pakai si fitur real time ini, belinya real time, kita beli sekarang, harga yang kita dapat itu harga sekarang. Newsnya baru keluar sekarang, aku langsung execute, harganya dapat sekarang. Tapi kalau misalkan reksadana saham yang lama, newsnya keluar sekarang, aku execute sekarang, percuma aku execute sekarang, karena harganya nanti aku ngikutin harga akhir hari, which harganya udah terbang kalau misalkan itu good news. Begitupun kalau bad news. Kalau bad news aku mau jual sekarang, jam 10 nih misalkan, aku dapat bad news, aku mau jual, harganya masih di harga yang oke. Tapi kalau reksadana saham yang biasa, aku execute sekarang, aku bakal dapatnya juga harga akhir hari, dimana biasanya udah turun, karena kan ada bad news di jam 10-nya. Nah itu memberikan semacam keleluasaan bagi investor untuk masuk, untuk beli dan jual di saat yang dia mau gitu. Itu yang pertama loh, real time pricing gitu. Nah yang kedua itu kita ngomongin tentang portfolio transparansi. Biasanya reksadana saham tuh kumpulan sahamnya tuh banyak, Mas Aca, di mana kumpulan sahamnya banyak itu ada yang 20, ada yang 25, kalau misalkan LQ 45 ya ada 45, DX 30 ada 30 saham gitu. Tapi di reksadana saham yang sekarang yang di-publish ke investor itu hanya top 10 aja. Jadi total misalkan di reksadana saham tersebut ada 25 saham nih. Tapi yang dikasih tahu ke investor itu cuma top 10-nya aja. Top 10 sahamnya yang ada di dalam reksadana saham tersebut apa. Nah itu membuat kita sebagai pelaku industri ya di pasar modal, kita berpikir ini ada semacam tidak fair gitu. Tidak fair karena kenapa ya, investor memberikan dananya ke manajer investasi atau juga ke platform iPod Fund untuk dikelola, tapi dia tidak mendapatkan 100% informasi duitnya itu dibelikan saham apa aja. Nah itu yang saat ini terjadi di reksadana saham di Indonesia. Makanya kita saat ini di Power Fund Series ini, reksadana saham khusus serial Power Fund Series ini, kita membuka 100% saham semuanya apa aja. Di situ ada 25 saham kita taruh, ada 30 saham kita taruh, ada 45 saham kita taruh. Itu yang membuat bahwa kita believe bahwa memang sih banyak orang yang tidak mau tahu terkait underlying-nya apa. Tapi investor serius yang menitip untuk dikelola dananya di produk reksadana saham tersebut dengan nominal besar, mereka akan punya curiosity untuk mendapatkan informasi yang full dibanding reksadana saham yang sekarang ada, yaitu adalah cuma top 10-nya doang. Di mana top 10 sahamnya itu biasanya cuma mewakili sekitar 40-60% dari total portfolio. Jadi kalau misalkan aku subscribe 10 juta, aku cuma tahu ya 4-6 jutanya itu dibeliin saham ini 4 jutanya aku nggak tahu dibeliin saham apa. Gitu. Nah di Power Fund Series ini kita kasih tahu semuanya. Gitu 100%. Sorry, berarti itu produknya sendiri racikannya dari iPod berarti? Racikannya dari Indo Premier. Jadi bukan ada produk. Ya kan kalau reksadana kan ada macam-macam yang ngeluarin ya. Oh nah, gitu ya. Ini yang ngeluarin iPod sendiri gitu. Saat ini produk ini dikeluarkan oleh manajer investasi, yaitu sister company kita, Indo Premier Investment Management. Tapi nantinya bakal ada manajer-manajer investasi lain yang juga mengikuti standar dari reksadana si Power Fund Series ini. Gitu. Nanti ada produk-produk dari manajer investasi lain yang juga mengikuti karakter dari Power Fund Series, di mana bisa real time dan juga transparan. Gitu. Jadi saat ini baru ada dari sister company kita. Tapi nanti ke depannya kita akan bekerja sama dengan manajer investasi lain supaya pilihan produk dari Power Fund Series ini lebih bertambah. Banyak lagi ya. Gitu. Ini baru yang kedua nih berarti ya. Ini baru yang kedua gitu. Jadi yang pertama real time pricing, kedua itu lebih ke arah transparansi portfolio, dan yang ketiga itu masalah redemption time, Mas Aca. Jadi namanya investasi kan kita taruh duit di situ untuk diinvestasikan, ya one day kita harus take profit dong dari situ. Gitu. Saat redeem atau saat kita menjual reksadananya, mencairkan reksadana saham yang sekarang ada di Indonesia itu membutuhkan waktu 3-7 hari. Gitu. 3-7 hari itu pertama apakah lama? Ya ada yang bilang lama, ada yang bilang enggak. Tapi yang kurang serp di dunia investasi itu adalah adanya ketidakpastian. 3-7 hari kerja kan ada ketidakpastian di situ. Bisa hari ketiga, bisa hari keempat, even bisa hari kelima, 6, 7 gitu kan. Nah, di Power Fund Series ini kita menjamin saat kalian menjual produk reksadana ini, dana kalian akan cair di
2 hari saja, 2 hari kerja. Jadi ini selain kita mempercepat proses redemption time, kita juga memberi kepastian 2 hari kerja itu pasti cair. Karena kita agak kalau di internal kita ngobrolnya kayak agak aneh juga ya, kayak ada range gitu ngasihnya. Kenapa nggak bisa ngasih kepastian gitu ya? Padahal tanggal merahnya udah pasti gitu kan. Kalau ada tanggal merah, ada ini udah pasti gitu. Jadi kita harusnya bisa ngasih kepastian ke mereka as long as itu hari kerja gitu kan. Nah itu membuat bahwa salah satu keunggulan Power Fund Series ini redemption-nya itu jauh lebih cepat dibanding si reksadana saham konvensional. Gitu. Nah yang terakhir, tadi udah 3, yang terakhir itu reksadana saham Power Fund Series ini tidak menghilangkan metode dari pembelian ataupun penjualan dari reksadana yang konvensional. Jadi di aplikasi kita itu ada pilihan Pak. Mas Aca mau belinya itu harga secara real time atau Mas Aca itu mau belinya secara harga akhir hari. Jadi kita memberikan opsi. Jadi kalau orang yang tipikalnya lebih suka real time untuk mendapatkan, aku pengen dapetin harga yang aku lihat di layar, bisa menggunakan real time, tapi aku nyaman kalau beli reksadana ya udahlah yang penting masukin duit aja gitu. Harganya berapapun belakangan nggak masalah. Nah itu tetap kita sediakan di situ. Gitu. Jadi kita ngomongnya fitur ini adalah multi opsi transaksi. Oke, yang terakhir ini saya agak ini nih, apa namanya? Ketika pilihan itu diberikan tuh sebenarnya lebih kemana sih? Maksudnya kalau kita bicara lebih menguntungkan yang mana sih sebenarnya? Ya. Atau kapan kita milih ini sebagai apa namanya power fund? Kapan kita milih katakan sebagai reksadana biasa ya, gitu? Ini sebetulnya produknya power fund. Pilihannya itu sebetulnya kita tuh mengencourage orang untuk melakukannya secara real time. Karena real time ini benar-benar kalian tahu harga yang kalian beli, yang kalian lihat itu yang terjadi gitu. Harga yang tertampil di layar itu adalah harga yang kalian beli gitu. Tapi kenapa kita tetap menampilkan seperti reksadana biasa akhir hari itu untuk lebih ke arah mengakomodir pemain-pemain reksadana yang kayak masih belum mau menggunakan real time. Padahal secara benefit real time itu jauh lebih beneficial. Pertama harganya tahu pas saat eksekusi langsung harganya kelihatan. Yang kedua langsung masuk portfolio gitu. Kalau yang reksadana dengan harga akhir hari itu masuk portfolionya butuh waktu biasanya 1-2 hari gitu. Karena kan akhir hari aja dia baru dapat harganya, mungkin besoknya baru muncul di portfolio. Tapi kalau itu kita execute di jam tersebut 1-2 detik langsung masuk portfolio gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan ini ya. Saya tergelitik nih, ini kan reksadana berarti ada racikannya kan? Betul, ada saham-saham di dalamnya. Ada saham-saham di dalamnya. Nah, saham di dalamnya juga kan berfluktuasi. Ada yang mungkin naik, ada yang turun gitu. Betul. Nah, dasar penentuan harga si reksadananya ketika dia turun naik, apakah itu rata-rata atau bagaimana? Oh iya, itu rata-rata. Itu rata-rata, jadi misalkan kita di reksadana saham tersebut ada 20 saham gitu. 20 saham itu ada bobotnya. Saham yang A gitu, bobotnya misalkan 13%. Saham B bobotnya 10%. Jadi ada pembobotan di situ. Jadi walaupun ada 25 saham, nggak semuanya tuh mempunyai power yang sama. Ada bobot di situ. Dan itu juga bisa kita lihat di transparansi tadi. Karena kita kasih full transparansi 100%, kita bisa lihat bobotnya setiap saham tuh seperti apa. Jadi kalau ada katakan orang yang compare gitu, dia lihat pergerakan sahamnya itu sebenarnya tercermin di si produk reksadananya di harga reksadananya, betul, di produk reksadananya tercermin di sini. Jadi kalau ada 25 saham, kita tahu nih mana yang benar-benar mendapatkan gain, mana yang menjadi beban nih. Pasti saham ada yang turun dan naik kan. Yang naik ini yang menjadi gain kita, ini adalah saham-saham yang bikin beban gitu, yang kayak performanya kurang baik gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ. Oke. Nah ini ya ini kan produk yang menarik ini Mas ya. Betul. Ini mungkin kita perlu edukasi juga ya, makanya ini kita bedah nih buat sahabat Kompas ya. Jadi tahu nih gitu kalau mau masuk di sini. Nah tapi kalau dari iPod sendiri melihat ya ini segmen yang dibidik yang seperti apa sih? Ini kalau tadi di awal kita sempat bicara anak muda, apakah emang anak muda atau kemana nih yang bisa menggunakan produk ini? Sebetulnya produk ini bisa digunakan seluruh investor ya. Tapi kita pengennya itu adalah fokus ke teman-teman yang mungkin bisa bermainnya itu di long term investment. Kenapa di long term investment kita sedikit menyinggung terkait performance dari produk ini juga ya. Dimana per tanggal 27 September 2024, aku nggak tahu ya video ini bakal launchingnya kapan, harus nge-state itu jadinya Mas Aca. Dimana pergerakan IHSG itu di 3 tahun terakhir per 27 September 2024 itu ada di angka mungkin 28-31%. Gitu. Nah, sementara performance dari produk kita
itu tuh ada di angka di atas 50%. Dua produk andalan kita yaitu reksadana Pevindo iGrid dan juga reksadana saham High Dividend 20. Ini perlu dicatat nih kayaknya. Iya betul. Nah, itu membuat bahwa dibanding rata-rata saham indeks harga saham gabungan di Indonesia, produk ini lebih unggul gitu secara performance di 3 tahun. 3 tahun di atas 50% itu cukup pencapaian cukup bagus gitu. Nah, kita sih pengennya menyasar teman-teman yang mau investasinya long term dan secara investment behavior itu lebih ke arah DCA gitu. Jadi per bulan nabung rutin aja untuk kayak mendapatkan gain maksimal setelah 3 tahun atau seterusnya seperti itu. Oh, jadi ini memang yang idealnya disarankan untuk yang mungkin punya time horizon-nya lebih panjang lah gitu. Betul, ya. 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas ya. Tapi dari segi produk sendiri, apakah produk ini bisa kita sebutnya ya, apakah reksadana ini bisa kita jadikan semacam kayak short term, kayak misalkan mainnya cuma seminggu dan segala macam. Anyway bisa gitu. Even dalam sehari kita beli jam 10, jam 3 jual, itu bisa. Bisa untuk nyopet juga, Mas? Bisa untuk nyopet juga gitu, karena karakternya kita bener-bener kayak pengen mengakomodir seluruh kebutuhan dari investor. Mau yang long term bisa, yang ini pun bisa. Tergantung dari marketnya gimana. Tapi kalau misalkan memang mau mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, kita sih sedikit menyarankan untuk mainnya di long term, at least 3 tahun. Ya. Oke. Iya Mas, ini waduh udah banyak nih ya buat sahabat Kompas ini ada pilihan menarik ya investasi dengan apa namanya reksadana, tapi dia ininya kayak saham gitu ya, bahkan dengan ada 4 tadi ya keunggulannya. Betul. Nah ini mungkin terakhir nih Mas nih apa namanya buat sahabat Kompas nih kalau sudah mulai mau masuk nih dan mulai mencoba nih apa namanya Power Fund Series ini, ada nggak sih mungkin tips, triknya gitu, atau apa nih yang bisa untuk lebih memaksimalkan lagi nih hasilnya? Oke. Untuk sahabat Kompas mungkin lebih ke arah aku general lebih ke arah untuk masuk di dunia investasi itu kita pastikan adalah tidak perlu yang harus menunggu duitnya gede dulu untuk memulai investasi di Power Fund Series ini. Kita bisa mulai membelinya itu dari Rp1.000 aja bisa. Oh, Rp1.000 dari Rp1.000 bisa. Jadi kita benar-benar memberikan akses ke seluruh potensial investor ataupun existing investor yang ada, supaya teman-teman bisa mencoba hasil dari investasi itu seperti apa. Dari tips sendiri untuk retail investor ataupun investor yang Indonesia, tolong kritik dari produk yang udah ada saat ini di Indonesia. Contohnya tadi ada produk yang tidak transparan ditutup-tutupi, ada yang harganya dalamannya real time tapi harganya tidak real time. Itu kan semacam kita sebutnya kalau di internal adalah semacam bug gitu loh. Kayak ada sebuah produk investasi dalamnya real time tapi pas dimunculin ke customer nggak real time. Nggak real time gitu Nah ya. kita pengen benar-benar membuat produk yang benar-benar fair, kita ngomongnya antara kita pelaku industri yang memiliki produk, yang memiliki platform, dengan investor kita memiliki level yang sama, memiliki level informasi yang sama, sehingga confidence level dari si investor ini bisa bertambah dan memajukan dari pasar modal Indonesia sendiri gitu. Sebagai tips pastinya di Power Fund Series ini kita ada 2 produk unggulan. Yang pertama itu adalah reksadana Pevindo iGrid, di mana inilah kumpulan dari saham-saham, emiten-emiten, perusahaan-perusahaan yang kredit scoringnya bagus gitu. Jadi dipastikan perusahaan ini mempunyai fundamental yang cukup baik juga. Dan yang kedua ada reksadana High Dividend 20, di mana reksadana saham High Dividend 20 ini adalah top 20 perusahaan di Indonesia yang rajin membagikan dividen. Jadi dipastikan kalau orang udah kalau perusahaan udah sering bagi dividen, udah pasti perusahaannya cukup bonafit gitu. Nah, 2 produk ini secara performance yang tadi aku mention per 27 September itu kita 3 tahun di atas 50%. Itu yang membuat produk kita cukup superior dibanding produk-produk lainnya. Gitu. Dan nantinya pasti ke depannya juga akan ada itu tadi ya, mungkin akan ada produk-produk baru lagi akan ya, produk-produk lain untuk menambahkan variasi dari si Power Fund Series ini. Oke, seru banget ini ya. Sahabat Kompas, ya ini ya, tadi apa namanya, peluang investasi, dan juga ini secara khusus ada produk yang disebut Power Fund Series ya. Menarik sekali sebagai pilihan investasi. Nah, mungkin sebelum ditutup ini Mas Dodi, ada yang ingin disampaikan lagi ke
para sahabat Kompas mungkin ada yang entah terkait produk atau mungkin tentang investasi yang mungkin belum tersampaikan tadi. Ya, lebih ke arah mulailah investasi sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari. Itu aja sih. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Baik, sahabat Kompas, demikian perbincangan kita kali ini di dalam obrolan K bersama tamu kita, Mas Dodi Mardiansah, Head of ePort Fund ya. Betul. Dan semoga bisa bermanfaat dan pastinya ke depan nanti kita akan hadir lagi dalam sesi-sesi obrolan K yang lain dengan topik-topik dan tamu-tamu yang tentu tidak kalah seru. Baik, saya Mahansa Sinulingga dan tamu Dodi kita. Mardiansah. Sampai ketemu.